نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pantas rasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan berbagai macam bentuk kebaikan dan pahala. Kita berada di satu kegiatan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling disenangi oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu duduk di majelis ilmu. Kenapa mereka mencintainya? Karena mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan bertemu dengan saudara-saudara seiman. Andaikan tidak ada ilmu yang didapat, tapi bertemu dengan saudara-saudara seiman, itu saja sudah merupakan satu kebaikan yang luar biasa. Mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat. Bahkan dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim keluar dari rumahnya lalu dia melangkahkan kakinya ke rumah Allah yang tentu saja tujuannya adalah untuk beribadah, kecuali langkah pertama keluar dari rumah dia sudah mulai diikutkan oleh doa para malaikat. Apa doa malaikatnya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. 3. Allahumma ighfir lahu, ampuni dia. Warhamhu, sayangi dia. Wa tub alaihi, dan terima taubatnya. Doa itu terus diucapkan oleh malaikat Allah sampai mereka masuk masjid. Dan doa itu terus diucapkan juga selagi mereka berada di dalam masjid. Ma lam yuhdis au lam yu'zi, selama dia tidak berhadas atau dia tidak mengganggu. Alhamdulillah, kita tinggalkan urusan dunia sejenak, mudah kaki kita melangkah sampai di masjid dan kita tetap berada di dalam masjid. Maka mudah-mudahan doa malaikat itu malam ini kita dapatkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagianya seorang muslim kalau 3 doa malaikat tadi dikabulkan oleh Allah untuk dia. Sayangi, ampuni, sayangi, dan terima taubatnya. Iko doa-doa inti ya kesedur. Ampuni, nyawa banyak dosa. Sayangi, karena memang kita sangat perlu kasih sayang Allah. Wa tub alaihi, terima taubatnya. Bukankah selama ini yang kita harapkan dari Allah adalah taubat kita yang diterima? Dan mudah-mudahan sekali lagi fadilah itu malam ini bisa kita dapatkan. Ikhwati fillah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sewajarnya pula kita banyak-banyak bersalawat, banyak-banyak bersalam. Mari kita muliakan diri kita dengan bersalawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malaikat saja bersalawat kepada dia. Bahkan Allah pun bersalawat untuk Nabi. Makanya kita diajak bersama-sama satu kafilah dengan para malaikat dan juga Allah untuk bersalawat kepada Nabi kita. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi
Hai orang-orang beriman, maka berselawat pula lah kalian untuk dia. Mudah-mudahan itu bukti dari cinta kita yang mudah-mudahan diterima. Kita berharap cinta kita kepada Rasul diterima. Kalau cinta kita sudah diterima, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang berbahagia dan selamat di hari mahsyar. Maka buktikanlah cinta itu. Berupayalah terus untuk membuktikannya. Supaya tidak hanya sekedar ucapan lisan. Karena kalau ngaku-ngaku cinta itu sangat mudah. Tapi kalau membuktikan, di situ perlu perjuangan. Kita belajar kepada generasi terbaik, bagaimana mereka telah membuktikan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ketika ada seorang sahabat diminta oleh Nabi untuk berdoa atau meminta sesuatu. Lalu Nabi akan mendoakannya dan dikabulkan. Jadinya Nabi doa, na apa angkininya, sobui ilahnya. Kau awak subuh Nabi macam itu, apa awak minta? Yang nak ganti mobil, dan lelah, mau niat ganti mobil Rasulnya, lu dapat ilahnya, tolong doaan. Yang nak ni rumah, itulah minta ada. Tapi sahabat tadi tahu tak yang dimintanya? Tapi dia tidak langsung minta izin pulang dulu tanya ke bini. Apa kewajiban bini? Kau awak apanya bini awak? Datang dia ke rumahnya. Wahai istriku, Rasul menawarkan sesuatu untuk kita minta dan dikabulkan. Apa kata bini? Minta ke dia supaya menemaninya di surga nanti. Nampak tak? Murafaqataka fil jannah. Dan itu usulan istrinya. Berarti istrinya adalah istri yang salihah. Maka istri yang salihah memang harus selalu membantu suaminya menuju kebaikan. Harus selalu. Dengan itulah kita akan bisa berbahagia dalam rumah tangga. Dan itulah yang akan membuat kita selamat dunia akhirat. Tapi kalau seandainya istrinya cinta dunia, barangkali yang dia minta adalah dunia. Dalam awaknya kebun kota abangnya, lu dapat ilahnya, minta lagi ninya ke kesempatan gini. Tapi dia ndak minta kepada Rasul supaya kita menemaninya di surga nanti. Datang dia, ya Rasulullah, satu permintaan kami, menemani kamu di surga. Apa kata Rasul? Awa ghaira dzalik. Ndak ada lain perituling. Ndak ada. Cukup itu saja. Itulah kebahagiaan kami yang sesungguhnya. Lalu kata Nabi, kalau begitu, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu kata Rasul, bantu saya supaya kamu mendapatkan itu bikasratis sujud, dengan banyak-banyak bersujud. Berarti banyak-banyak bersujud bisa membuat kita menemani Rasul di dalam surga. Tapi jawaban tadi yang menarik, dan itu bukti bahwa mereka benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini tidak punya kebahagiaan bertemu dengan Nabi kita, tapi kita tidak terhalang untuk mencintainya. Mencintai Nabi itu hak semua umat Islam. Kalau sahabat, pantas mereka menjadi manusia terbaik karena hidup bersama Nabi. Kita tidak hidup bersama dia. Oleh karena itu, sama-sama kita membela sunnahnya. Sama-sama kita membela ajaran yang dia bawa. Sama-sama kita memperbanyak salawat dan salam. Mudah-mudahan ketika kita benar-benar diterima cinta kita oleh Allah, maka nanti anta ma'aman ahbabta, di hari mahsyar engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai.
Tentukan pilihan dari sekarang. Kita mau bersama siapa nanti di hari mahsyar. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia. Karena syafaat Nabi tidak mungkin didapatkan kecuali dengan izin Allah. Nabi sendiri tidak bisa memberi semau dia, tapi dia akan memberikan sesuai dengan yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali malam hari ini kita melanjutkan kajian sebuah buku Manazil al-A'immatil Arba'ah, kedudukan 4 imam mazhab, yang dalam hal ini adalah akidahnya, yang ditulis oleh Imam As-Salamasi. Sekarang kita masuk pada fi dzikril ittiba wa tarkil ibtida. Ini al-faslus tsalis, bagian yang ketiga, pasal yang ketiga, itu bicara tentang zikril ittiba. Mesti kita ittiba. Wa tarkil ibtida, dan mesti kita meninggalkan ibtida. Apa itu ibtida? Perkara-perkara bid'ah. Bid'ah yang dia maksud di sini dia tidak bicara tentang bid'ah-bid'ah dalam persoalan ibadah, karena kajian kitabnya adalah kitab akidah. Maka tarkul ibtida, keharusan kita untuk meninggalkan perkara-perkara bid'ah dalam akidah. Karena bid'ah itu bisa ada pada ibadat, bisa ada pada mu'taqadat, berarti pada akidah. Banyak contoh-contoh bid'ah dalam akidah, tapi inti dari kata bid'ah itu sama. Mendatangkan sesuatu yang tidak punya landasan secara sah dalam pandangan syar'i, baik dari Al-Qur'annya maupun dari hadis Nabi. Tapi yang menarik, seolah-olah beliau di sini ingin mengatakan yang bid'ah pada akidah itu adalah ketika mereka berakidah berlandaskan semata-mata hanya kepada akal. Oleh karena itu di awal bab ini dia bahas an-dina mabniyun ala aslain. Sesungguhnya agama ini dibangun di atas 2 aslain, 2 pondasi, 2 dasar. Yang pertama adalah asyar'ul manqul, syariat yang dinukil, berarti nakal. Yang kedua adalah qadiyatul uqul, ketentuan-ketentuan akal, ketika akal itu memang tunduk kepada syariat. 2 inilah pondasi dari agama. Ada syariat yang dinukil sebagai wahyu, ada akal yang menerima, yang harus tunduk kepada wahyu. Kehilangan salah satunya, dia tidak menjadi agama. Andaikan yang ada hanya akal saja, tapi tidak ada pondasi asyar'ul manqul, syariat yang dinukil, maka tidak menjadi agama. Andaikan hanya syariat saja, tapi dia tidak pula diikutkan dengan akal yang siap tunduk, maka dia juga tidak punya pembebanan, tidak ada bebannya dalam agama. Oleh karena itu dikatakan annal aqla la yahtadi illa bisyara'. Akal tidak akan pernah mendapatkan petunjuknya kecuali dengan syariat. Dan itu artinya adalah bahwa akal kita mesti ditunjukkan arahnya oleh syariat. Akal kan bisa berpikir, tapi berpikir dia tidak bisa menentukan. Yang menentukan adalah Allah, yang menentukan adalah syariat. Maka dikatakan al-aqal la yahtadi illa bisyara'. Akal tidak akan pernah mendapatkan petunjuknya kecuali dengan syariat. Wasyar'u
la yatabayyanu illa bil aql. Dan syariat pun tidak akan jelas kalau seandainya tidak disambut oleh akal yang sehat. Maka dalam beragama, akal menjadi penting untuk menerima sebuah syariat, sehingga tidak ada pensyariatan apapun bagi mereka-mereka yang tidak punya akal. Tidak ada syariat apapun bagi mereka yang tidak punya akal. Tidak ada hukum, tidak ada taklif. Dan itu Nabi yang mengatakan, dalam seperti yang terdapat dalam hadis, dikatakan oleh Rasul kita yang mulia, rufi'al qalamu an thalath. Diangkat catatan malaikat itu dari tiga kelompok. An-sabi hatta yablugh. Dari anak kecil sampai dia balik, berarti sampai dia berumur balik, akilun balighun. Wa anin naimi hatta yastayqiz. Dari orang yang tidur terangkat juga catatan malaikat hatta yafiq, hatta yastayqiz, sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yafiq. Dan dari orang yang gila sampai akalnya sehat. Anak kecil sampai balik, orang tidur sampai bangun, orang gila kalau sudah sehat akalnya. Ini tiga golongan ini yang bermasalah ada pada akal. Sehingga rufi'al qalam, diangkat catatan malaikat itu. Anak kecil belum siap untuk dibebankan hukum, karena dia tidak mengerti dengan dirinya sendiri. Anak kecil, dia hanya tahu sekilas apa yang dia anggap baik, itulah katanya baik. Dan akalnya belum kuat untuk dibebankan. Maka kalau ada anak kecil yang berbuat salah, dicatatkah sebagai dosa? Tidak. Kalau dia berbuat baik, dicatatkah sebagai pahala? Iya. Kalau dosa tidak pahala ya. Lama dia awak aja lah. Belum ada pencatatan. Tapi guna nak kena pergi umrah. Di bodaya. Di boka sado dah. Mulai nang pelang kenek sampai pelang kadang. Nang kenek kau ha. Ada ndak catatan pahala? Dah ada? Tu bazir dia. Untuk orang tuanya. Untuk orang tuanya. Kalau anak kenek ndak solat berdosa? Ndak. Kalau dia solatnya pahala untuk orang tuanya. Maka ketika dia berumur kecil, yang disuruh bukan dia tapi orang tuanya. Apa kata Rasul? Muru auladakum bis salati fi sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk solat ketika berumur 7 tahun. Ayana kono suwa supaya nya menyuruh anak. Kalau awak yang kadang-kadang sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian dah awak dah. Tapi kalau yang tadi ayahnya, muru auladakum, perintahkan. Berarti ketika ayahnya memerintahkan, ayahnya sedang mentarbiyah, ayahnya sedang melatih, ayahnya yang dapat pahala. Adapun anak, karena memang dia rufi al-qalam. Itu tidak amua, tidak berdosa dah. Yang jelas ayahnya sudah menyuruh. Kalau ayahnya tidak nyuruh, ayahnya yang berdosa. Lalu kata Nabi setelah itu, wadribuhum fi asyri sinin. Pukul dia kalau sudah sampai berumur 10 tahun. 10 kikiwa lah balik lah. Maka ada 3 tahun masa melatih. 3 tahun masa melatih. Ketika dia sudah balik, dia sudah
punya pembebanan hukum karena dia sudah terlatih, maka dia akan lancar untuk melaksanakannya. Tapi kok umur 10 kok bukan suwa. Pada saat dia sudah ada hukum, ternyata dia belum bisa, maka berapa kali nanti sholatnya yang akan kacau. Sehingga supaya sholatnya tidak bermasalah, sebelum ada kewajiban, latih terus, suruh terus. Dan itu pahala besar bagi orang tuanya. Maka diangkatlah catatan pena dari anak kecil, dari orang tidur sampai bangun. Orang tidur tidak ada catatan dosa. Andaikan ada orang sedang tidur lalu mengucapkan sesuatu yang di situ ada dosa, tercatat enggak? Bisa cagui ije pun mau kerja tengah lalu. Kalau sangat sadar mungkin dia berdosa. Kalau saat tidur enggak ada pembuanan hukum. Maka dalam kajian fikih dibahas oleh para ulama. Kalau ada suami bermimpi, isi mimpinya, wahai istriku kamu saya ceraikan. Aja tu enggak talak. Tidak, karena sedang tidur. Andaikan ada orang Nasrani bermimpi mengucapkan 2 kalimat syahadat, tiba-tiba jadi muslim, dia enggak pas jago? Enggak, karena dia mengucapkan akal sedang tidak berfungsi. Maka enggak ada pencatatan. Yang ketiga, dari orang gila sampai nanti akalnya sehat. Maka dari hadis ini menunjukkan, hadis ini mengisyaratkan pentingnya kedudukan akal. Maka dia bagilah tadi, agama dibangun di atas 2 pondasi besar. Syariat yang dinukil dan akal yang harus tunduk kepada syariat. Dia atau penulis Imam As-Salamasi memulai bab ini atau bahasan ini dengan penjelasan antara syariat dengan akal. Karena nanti beliau akan menjelaskan bahwa sesungguhnya ada di antara manusia yang berakidah ternyata memang lebih berfokusnya pendekanannya ada pada akal, dan itu adalah satu kesalahan besar. Itulah yang dimaksud dengan tarkil ibtida, meninggalkan perkara-perkara ibtida, perkara baru dalam berakidah, ketika memang dia lebih berpegang kepada akal daripada nakal, daripada syariat. Ketika bertentangan antara akal dengan nakal, maka dia kesampingkan nakal ini, yang dia dahulukan adalah akalnya, karena dianggapnya akalnya lah yang qat'i. Itu yang harus ditinggalkan. Maka dia juga mengatakan, setelah dia sebutkan sebuah hadis, cuma hadis itu diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama, bahkan Ibnu Jauzi menganggap itu sebagai sebuah hadis yang palsu, yang maudhu', tapi dia pakai di sini karena maknanya bisa dipegang, di mana dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi akal itu kepada 3 bagian. Apa bagian yang 3 itu? Kalau seandainya ketika bagian itu ada, maka sempurnalah akalnya. Tapi kalau ketika bagian itu tidak ada, berarti fala aqla lahu. Dia sama dengan orang yang tidak berakal. Apa yang 3 itu? Pertama, husnul ma'rifah billah. Akal itu harus diberikan untuk mengenali Allah secara baik. Jangan salah menggunakan akal untuk mengenal Allah. Yang kedua, husnul ta'ah lahu. Dengan akal yang dimiliki oleh seseorang, dia akan bisa melaksanakan ketaatan secara baik. Dan yang ketiga, husnus sabri ala amrih. Dengan akal yang dia miliki, maka dia bisa sabar, melaksanakan kesabaran secara baik, melaksanakan ketaatan dan diikutkan dengan kesabaran. Lalu dia mengatakan, qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, ma'rifatullah, mengenal Allah itu ay ya'lama anna Allah khaliqul alam bima fihi. Jadi mengenal Allah itu maknanya
Seseorang itu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu khaliqul alam. Dia yang menciptakan alam bima fihi, dengan segala isinya. Tapi ingat, hadhil ma'rifah lil kuffari aidan. Pengetahuan kita tentang Allah jika berhenti sampai di sini saja, lil kuffari aidan. Pengetahuan itu ada juga pada orang kafir. Seandainya pengetahuan kita tentang Allah berhenti pada mengetahui bahwa sesungguhnya Allah khaliqul alam, menciptakan alam ini Allah, kalau berhenti sampai di situ saja, berarti belum kita berbeda dengan orang-orang kafir. Kenapa demikian? Karena orang-orang kafir juga mengetahui bahwa sesungguhnya yang menciptakan alam adalah Allah. Apa buktinya? Al-Quran. Ayat. Apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kamu tanya mereka, wahai Muhammad, jika kamu tanya mereka orang kafir itu, orang jahiliyah itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawaban mereka, la yaqulunna Allah. Mereka akan berkata, yang menciptakannya adalah Allah. Berarti orang kafir tahu bahwa pencipta alam adalah Allah. Kalau berhenti kita sampai di situ, berarti masih sama dengan mereka. Allah ada beda lah. Apa yang membedakannya? Dia jelaskan, wa husnul ma'rifah. Kalau tadi sekedar mengenal Allah sebagai Khalik, tapi husnul ma'rifah, pengetahuan yang baik, yang sempurna tentang Allah itu tidak berhenti sampai di situ, mesti diikutkan dengan ayyuwahidahu wa yunfi anhu tashbiha fil dzat wa ta'tila minas sifat. Bahwa sesungguhnya kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan menafikan tasbih pada zat dan ta'til pada sifat. Mesti dinafikan. Tidak boleh ada tasbih antara makhluk dan Allah fi zat. Dan tidak pula ada ta'til dari sifat-sifat Allah. Ta'til itu artinya apa arti di bawah sawah? Dikosongkan Allah itu dari sifat, dinafikan, ditiadakan dengan alasan oleh akal memang tidak cocok Allah seperti itu. Kan akal tadi cerita kan? Akal yang sempurna itu mengenal Allah adalah ketika dia menerima semua sifat-sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya dan menolak tasbih. Tidak boleh ada penyerupaan. Maka artinya adalah fayasifuhu bima wasafa bihi nafsahu minas sifat wa bima wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akal seorang muslim itu mesti mensifati Allah sesuai dengan dia sendiri yang mensifati dirinya dalam Al-Quran atau dengan sifat-sifat yang telah disampaikan oleh Rasulnya dalam hadisnya. Wala yumassiluhu fi sifatihi wa dzatihi. Tidak diserupakan sesuatu apapun dengan Allah itu, baik pada sifatnya maupun pada zatnya. Jadi ada nanti sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan perbuatannya. Ada nanti keterangan-keterangan Allah sendiri yang langsung datang dari Allah tentang zatnya. Apapun yang Allah sampaikan tentang diri dia dalam Al-Quran, kita mesti menerimanya. Mesti meyakini. Dan pada saat kita meyakini, kita mesti menafikan tasbih. Itulah akal seorang muslim yang sempurna dalam mengenali Allah. Jadi dia tidak berhenti pada sekadar tahu Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki.
Karena orang-orang kafir pun tahu dia Allah yang memberikan dia rezeki dalam kehidupan. Maka mungkin dulu sudah pernah saya sampaikan, ada seorang bukan sahabat, ada seorang dia masih jahiliyah kafir Quraisy ditanya oleh Nabi. Apa pertanyaan Nabi ketika itu? Kam ilahan ta'bud. Sebuah Tuhan yang wang sambahnya Nabi. Apa jawaban sahabat itu? Sab'ah. 7 Tuhanan dan sambahnya. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. 6 di bumi, cek di langit. Siapa yang cek di langit? Allah. Berarti yakinnya bahwa ada Allah pencipta dan Allah di langit. Itu jahiliyah, Pak. 6 di bumi. Nabi coba tes. Apa kata Rasul? Kalau kamu sakit, lalu kamu minta disembuhkan, nan sampai berdoa yang di bumi itu di langit. Kata sahabat tuh, nan di langitnya. Kalau kamu ingin mendapatkan rezeki, lalu kamu berdoa kepada Tuhan-Tuhanmu yang kamu yakini pemberi rezeki itu, yang di bumi yang di langit, di langitnya. Kalau sakit itu nak sehat, minta ke bumi di langit, di langit. Kata Nabi, oh kalau gitu aslim. Islam jelawangnya. Itu cik mau ucap syahadat je lu. Kalau sudah diucapkan syahadat, berarti lupakan semua yang di bumi ini, tolak semuanya, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang selama ini ternyata yang tempat dia meminta itu sebenarnya adalah yang di langit, adalah Allah. Nah, kalau sudah sebagai seorang muslim, maka tidak boleh berhenti pengetahuannya hanya sampai Allah Khaliq, Allah pencipta. Mesti diikutkan bahwa dia meyakini semua sifat-sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya dalam Al-Quran, harus diimani, harus percaya bahwa Allah memiliki sifat itu tanpa menyerupakan, tanpa disetarakan, tanpa ada tasbih. Berarti Allah punya sifat tapi tidak serupa dengan makhluk apapun. Allah punya zat tapi tidak serupa dengan makhluk apapun. Itulah akal yang sehat. Itulah akal seorang muslim yang seharusnya. Ketika Allah ceritakan tentang diri dia, nah tentu saja apa yang kita berikan contoh selama ini tentu akan bisa kita ulang kembali, akan bisa kita sebutkan kembali nanti dalam perkara ini. Pada saat Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, masuk waktu. Masuk ya? Kalau gitu kita jawab dulu suara azan, nanti insyaallah kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi dari tadi apa yang sudah disampaikan, saya ingin menguatkan kembali apa yang dapat kita ambil dari judulnya. Zikrul ittiba wa tarkil ittida. Menyebutkan keharusan ittiba dan keharusan meninggalkan ibtidah, perkara-perkara baru. Berarti akal seorang muslim yang sudah diberikan oleh Allah, maka dia mesti ittiba, mesti mengikuti syariat. Karena ini pondasi pertamanya. Syariat yang sabit, yang tetap datang dari Allah, disampaikan oleh lisanul anbiya, oleh lisannya para nabi, termasuklah diantaranya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diterima oleh akal-akal mereka supaya diikuti. Jadi diperintahkanlah orang-orang yang berakal itu untuk mengikuti, dan akal tidak dibenarkan untuk mendatangkan cara-cara baru dalam mengenali Allah selain daripada cara yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Mendatangkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada pada Al-Quran. Maka akal mesti selalu ittiba terhadap syariat dalam perkara tauhid. Sebenarnya dalam semua, tapi karena kita kitabnya bicara tentang akidah,
Tentu fokusnya pada akidah. Dalam mengenali Allah, bahkan husnul ma'rifah itu baru ada ketika kita benar-benar mentauhidkan Allah pada zatnya, pada sifatnya, tanpa ada penyerupaan satupun. Tidak diserupakan, tidak ada yang setara, yang disamakan, dan jangan pula ditolak karena kekhawatiran dalam penyerupaannya terhadap makhluk. Tidak perlu ada yang kita khawatirkan serupa. Oh, kalau begitu berarti Allah serupa? Tidak, karena Allah sendiri yang sudah menafikan keserupaan. Apa penafian keserupaan oleh Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu pun yang setara, yang semisal dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Dia maha mendengar, lagi maha melihat. Walillahil masalul a'la. Al-masalul a'la. Tidak ada yang akan menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang setara, tidak ada yang semisal. Tidak ada yang pantas disemisalkan dengan Allah, karena memang Allah sendiri yang mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka akal mesti selalu ittiba. Jangan sampai akal sehat yang dimiliki justru digunakan untuk ibtida, untuk mendatangkan cara-cara baru dalam mengenali Allah yang ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka ada beberapa perumpamaan di sini oleh beliau antara syariat dengan akal. Dia mengatakan anna syar'a kal amir wal aql kal wazir. Jadi syariat itu sama dengan amir. Amir itu pemimpin. Berarti dia yang menentukan, dia yang mengatur. Wal aqlu kal wazir. Sementara akal sama dengan wazir. Wazir itu para menteri. Bolehkah para menteri menentang presiden? Dah langsung ke nantin. Wazir berarti akal. Dia pekerjaannya, dia pelaksananya. Amir syariat, dia yang mengatur, dia yang menentukan. Banyak perumpamaan-perumpamaan antara syariat dengan akal. Ada juga yang mengatakan begini, al-aqlu kas-siraj wasyar'u kaz-zait. Andaikan akal itu seperti cahaya lampu, maka syariat adalah minyaknya. Lihat do cahaya ku abi minyak. Abi minyak langsung hilang. Dah lah mati lampu yongnya, abi minyaknya ya kan. Dulu kata Allah ada listrik gua ha. Cendeko mampu kan, labi minyak bakal hilang cahaya. Berarti akal tidak akan mungkin bercahaya kecuali oleh syariat. Ada juga yang menarik ungkapan tapi tidak disebutkan di buku ini. Saya dapatkan di buku yang lain. Ada yang mengibaratkan syariat itu bagaikan matahari, sedangkan akal itu bagaikan lilin. Duit matahari di pagi hari, perlu lilin. Ketika nanti matahari terbenam, tidak ada lampu lah, nyawa matahari lah terbenam. Saat itu carilah lilin. Jadi kalau ada orang yang ingin menentang syariat dengan akalnya, berarti dia ingin memadamkan cahaya matahari dengan lilinnya. Orang-orang yang berakidah dengan akalnya, dalam artian akalnya yang menentukan iya tidak, padahal bertentangan dengan syariat, berarti dia sedang mengandalkan cahaya lilin di hadapan cahaya matahari yang begitu terang yang ada dalam Quran dan Sunnah. Maka mustahil cahaya lilin akan berpengaruh, tidak akan nampak cahaya lilin, karena memang matahari sudah terbit. Ini beberapa perumpamaan tentang akal dan syariat. Oleh karena itu, jangan gunakan akal sehat kita justru untuk menentang apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jangan gunakan akal sehat yang diberikan oleh Allah untuk menyelisihi apa yang Allah sebutkan dalam Quran. Kayaknya Allah, kayaknya akal lawak. Tuh akal lawak kan ikut.
Ini kata Allah tentang diri dia, tapi oleh akalnya tidak mungkin Allah seperti itu. Padahal yang ngomong itu adalah Allah, diperkuatkan oleh Nabi. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih, ala, apa arti ala? Berada di atas aras. Berada di atas aras. Nabi tidak menjelaskan seperti apa, bagaimana bapu jarak antara Allah dengan aras. Rasul tak pernah menyampaikan, tapi Rasul meyakini bahwa Allah berada di atas aras. Ini nas bukan? Nas Al-Quran diperkuat nanti oleh hadis. Inilah yang amir, ini pemimpin ini. Inilah yang cahaya matahari yang sudah sangat terang benderang. Tiba-tiba ada akal yang ingin menawarkan cahaya baru. Apa kata akal itu? Secara akal dia mengatakan tidak mungkin Allah disebut bahwa dia berada di atas aras. Kalau disebut Allah berada di atas aras, berarti itu artinya bahwa Allah butuh kepada aras. Akalnya tadi, Pak. Ada lilin yang ingin mencoba memadamkan cahaya matahari. Ada menteri yang ingin menentang presiden. Tak bisa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nabi dalam hadisnya banyak sekali, ada hadis jariyah, ada hadis-hadis yang lain yang mengisyaratkan bahwa dia di atas itu. Kalau kata Ibnul Qayyim itu lebih dari 2000 dalil. Yas'adu ilaihi al-kalimut thayyib. Naiklah kepada Allah al-kalimut thayyib. Kalam-kalam yang wa ucapkan tuh, kalau baik akan dicatat dan dia naik kepada Allah. Naik ke mana? Ke atas. Ketika ruh itu dicabut, ini semua adalah riwayat. Ruh kalau dicabut, tabi'ahul basar. Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu kalau dicabut maka diikutkan oleh pandangan mata. Karena malaikat membawa ruh itu ke atas dan registrasi daftar. Alamati, catat alamati. Dibawa ke atas sana. Ini juga di antara riwayat. Tabi'ahul basar, diikuti oleh pandangan mata. Ini ada kajian dalam kajian i'jazul ilmi, ada i'jazul ilmi fil Quran, ada i'jazul ilmi fil hadis. Pakarnya itu namanya Profesor Zaglul Najjar, baru beberapa hari yang lalu dia meninggal. Dia asli Mesir kalau tidak salah. Ada secara i'jaz ilmi, ada dipahami. Kan kalau ruh itu dicabut, kan awak mati. Diikutkan oleh pandangan mata. Awak lah mati tapi mata berarti ada fungsi. Maka kata pakar-pakar, orang yang meninggal, awal-awal detik-detik awal kematiannya, matanya masih berfungsi. Jadi kalau diambil itu bisa jadi donor mata. Dan itu juga lah sebabnya. Orang kalau meninggal pasti matanya terbuka. Karena memang matanya mengikuti perjalanan ruhnya yang dicabut dari jasadnya. Dan tugas pertama kita saat ada yang meninggal adalah menutup tutup mata. Bulu jangan terbuka. Kalau bekok lelamo diundur-undur, bisa-bisa matanya sudah sulit untuk ditutup. Kan ndak jule nengok ada pas wak memandin kan. Hanya mandang kawan. Itu buka mata kan. Maka supaya itu jangan terjadi, tutup. Mulut tutup. Itu diambil dari
diambil dari hadis tadi. Dan semua itu memperkuat yang tadi itu. Jadi agak lucu juga, ada orang mengatakan tidak boleh kita sebut Allah di atasnya. Karena atas itu adalah menunjukkan arah. Berarti dia sedang mempertahankan cahaya lilinnya. Ada cahaya lilin yang ingin dia pertentangkan dengan cahaya matahari. Padahal Nabi sendiri di hadapan para sahabatnya, sampai nanti di akhirat kelak ada kemuliaan bagi orang-orang beriman melihat wajah Allah. Kata Rasul apa? Satarawna rabbakum kama tarawnal qamar. Tunjuk ada Nabi kata. Di akhirat kelak kalian akan melihat kepada wajah Allah seperti kalau melihat kepada bulan. Allah tetap di atas, awak di bawah. Itu tak boleh sebut Allah di atas. Sayangnya ketika ditanyakan, "Tu mana dia?" Dijawab oleh Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah. Ini kelompok Jahmiyah salah satu dari aliran kalam yang mengedepankan akalnya daripada nas. Ndak di atas, ndak bawah, ndak depan, ndak belakang, ndak kiri, ndak kanan. Lihat, do Tuhan wang ya sampai mana itu? Ndak ada cira. Padahal Al-Quran sendiri, Nabi melalui hadisnya, dengan sangat mudah kita mengenal Allah. Cara yang paling mudah mengenal Allah adalah cara Al-Quran dan cara hadis. Apa cara Quran, cara hadis? Terima apa yang disebutkan oleh Allah tentang dirinya, dan terima pula apa yang disebutkan oleh Nabi utusan resminya tentang Allah. Sekarang Allah yang mengatakan dia berada di atas arasy. Dan tidak ada pentakwilan terjadi pada masa sahabat. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang meragukan makna dari ayat tadi itu. Sahabat biasanya orang yang kalau dia tidak paham, dia pasti nanya. Berapa banyak hal-hal yang sahabat ragu, dia selalu nanya. Maka ada ayat yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang perkara haid. Apa dia bertanya? Karena mereka tidak paham. Yas'alunaka anil jibal. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang bukit, tentang gunung. Yas'aluna. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan. Apa dia bisa bulan ini hilang timbul? Kadang purnama, awalnya kenek, bertambah sampai purnama. Setelah purnama kenek lo balik sampai habis. Apa do Rasulnya? Sampai mereka tanya tentang itu. Ketika semangat mereka bertanya tentang perkara-perkara alam dunia seperti itu, apakah mereka tidak akan bertanya tentang perkara akidah jika mereka tidak paham? Mustahil mereka tidak mengerti tentang ayat itu. Kalau mereka tidak paham, pasti mereka akan bertanya. Tak ada satupun sahabat yang bilang, ya Rasulullah, itu istawa itu cendapo. Tidak ada. Semua mereka mengerti dan mengimani bahwa Allah berada di atas arasy, dan semua mereka juga mengimani laisa kamislihi syai'un. Maka tidak ada satupun pertanyaan yang muncul. Karena mereka lebih mengedepankan syariat daripada akalnya. Kalau akalnya yang dikedepankan untuk mengenal Allah, muncullah nanti berbagai macam pertanyaan yang pada akhirnya mereka meragukan substansi dari ayat istawa itu sendiri, dari kata istawa. Apanya akal yang bertanya tadi? Kalau Allah di atas arasy, mana kadang Allah di arasy? Nyari sangko ada Allah di atas arasy, do condenya duduk di atas kursi. Kan kadang kursi le berdawa. Kalau kenek kursi berdawa ndak tahu muek dah. Berarti ada akal yang sedang mereka utak-atik untuk mengenal Allah, tapi pada akhirnya mereka tidak sampai pada kesimpulan yang benar. Karena Nabi dulu tidak mempertanyakan, mau buat payah awak aja, tanya-tanya dong. Akan mempersulit diri. Padahal dulu
mereka sangat mudah sekali dalam mengenali Allah. Rasul membimbing mereka dengan sangat mudah untuk mengenal Allah. Akal mereka selalu tunduk kepada syariat. Itu yang namanya ittiba. Itu berkaitan dengan sifat-sifat fi'linya Allah. Ada nanti yang berkaitan dengan zat. Zat Allah. Harus kita esakan. Tidak ada satupun yang serupa. Apapun yang disampaikan oleh Allah tentang dirinya, zatnya dalam Quran, wajib kita imani. Apa contoh? Wajah, dua tangan. Ini contoh-contoh yang hampir dalam setiap pertemuan kita sampaikan. Memang harus kita ulang-ulang. Supaya akal kita terus selalu berada di bawah syariat. Jangan pernah akal kita melampaui syariat. Karena kalau akal melampaui syariat, berarti kita sudah keluar dari batas-batas ittiba. Kita sudah pindah kepada areal ibtida. Karena akal yang katanya Allah berikan kita masih gunakan untuk berpikir. Betul, akal mesti kita gunakan untuk berpikir. Tapi janganlah berpikir untuk sesuatu yang bisa menentang apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika dia katakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ya iblis, hai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang sudah aku ciptakan dengan kedua tangan saya. Allah sebut biyadayya, dengan kedua tangan saya. Datanglah kelompok-kelompok pentakwil yang mengatakan tidak boleh kita mengartikan dua tangan, karena tangan itu adalah aksesoris yang ada pada makhluk. Adakah penjelasan seperti itu datang dari Nabi? Jawabannya tidak pernah ada. Nabi justru meyakini. Apa bukti Nabi meyakini? Nabi perkuat itu dalam hadis. Apa contoh hadis? Itu hadis syafa'ah. Hadis yang berkaitan dengan minta syafaat nanti. Kata Rasul, nanti yang pertama didatangi oleh umat ini di antara nabi yang ada adalah Nabi Adam. Kenapa mereka datang kepada Nabi Adam? Karena Nabi Adam berbeda dengan nabi yang lain. Apa bedanya? Adam diciptakan Allah langsung dengan kedua tangannya. Maka di hadis itu dikatakan, datanglah nanti umat ini menemui Nabi Adam. Apa kata mereka? Ya Nabi Allah Adam, ya Abal Bashar, wahai bapak manusia, engkau kan Nabi yang mulia. Engkau kan Nabi yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Karena kemuliaan kamu beda dengan Nabi yang lain, berarti kamu pantas ngasih syafaat. Maka tolong beri kami syafaat hari ini. Tapi kata Adam, saya tidak pantas memberikan syafaat itu. Karena dulu saya pernah berdosa menentang larangan Allah. Jandok buah tunyinya. Aku ndak siap mendokek jadi makan lo kali. Dengan dosa itu saya tidak pantas untuk dimintakan syafaat. Tapi intinya bukan di situ. Intinya ada pada engkau kan Nabi yang mulia, diciptakan Allah dengan kedua tangannya. Andaikan kedua tangan itu tidak boleh diartikan dengan kedua tangan, mesti diartikan nikmat dan kudrat umpamanya. Allah ciptakan dengan nikmatnya dan dengan kudratnya. Itu apa beda Nabi Adam dan Nabi Nuh? Tidak jadi mulia dan mulai dengan biyadaya tadi itu. Karena artinya kudrat dan nikmat. Sebab Nabi yang lain Allah ciptakan juga dengan kudrat dan nikmat. Dah ada beda, hilang beda jadi. Hilang istimewanya. Itulah akibat ketika lilin tadi dua awak kadapan juga hadapan matai. Itu akibat. Maka tunduk saja. Tundukkan. Akal kita sebagai seorang muslim yang diberikan akal yang sehat mesti ittiba. Dalam persoalan akidah jangan cara lain untuk mengenali Allah, tapi kenalilah apa yang Allah sebutkan dalam Quran, apa yang Nabi sebutkan dalam
dalam hadis. Hanya itulah cara yang benar dalam berakidah, dan itulah yang diyakini oleh para sahabat. Maka tidak akan pernah kita menemukan sahabat yang mentakwil dalam artian menolak apa yang ada pada Allah karena dianggap serupa dengan makhluk. Coba saja cari, ada tidak dari sahabat yang memaknai istawa menjadi istaula? Tidak ada. Karena pertama, takwil itu istawa jadi istaula itu datang dari seorang pentolan Mu'tazilah, namanya Al-Qadhi Abdul Jabbar. Itulah yang pertama yang mentakwil istawa jadi istaula. Di mana diambil oleh? Dari syair seorang Nasrani, Al-Akhtal. Jadi syair Nasrani jadi untuk berakidah, coba ya. Apa bunyi syair itu? Qadis tawa Bishr alal Iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi. Bishr itu istawa alal Iraq. Apa mana istawa alal Iraq di sini? Istawa itu menguasai. Bishr menguasai Irak. Min ghairi sayfin, tanpa pakai pedang, wa damin mihraqi, tanpa ada darah yang tertumpah. Berarti dengan mudah Bishr menguasai Irak. Tidak perlu pedang, tidak perlu ada darah yang tertumpah. Yang jelas dia berhasil menguasai Irak. Maka kata para ulama yang tidak setuju dengan makna itu, ahlu sunnah yang tak mau mentakwilkan jadi istaula, karena istaula itu artinya adalah menguasai sesuatu setelah direbut. Itu istaula. Sebelumnya dia tidak menguasai, akhirnya balago berdua, monangnya, akhirnya dia kuasai. Itu istaula. Sekarang kalau makna itu kita bawa kepada aras, apakah Allah merebut aras dari seseorang lalu Allah menguasainya? Itu akibat yang akan timbul jika diartikan istaula. Ar-Rahmanu 'alal arsy istaula. Berarti sebelumnya aras ada yang menguasai, atau dia Allah Ta'ala. Barulah dia menguasainya setelah itu. Maka akan sangat salah. Dan merubah istawa menjadi istaula itu menghilangkan keistimewaan aras. Karena yang dikuasai oleh Allah bukan hanya aras. Allah menguasai gunung, Allah menguasai laut, Allah menguasai alam secara keseluruhan. Kini beliau ndak wak sabwe. Allah itu istawa ala al-jibal. Artinya istawa itu istaula. Allah menguasai gunung-gunung. Boleh enggak dibuat istawa di situ untuk memaknai istaula? Enggak bisa. Karena istawa kalau hubungannya sama Allah hanya untuk aras, dan itulah keistimewaan aras. Tapi jangan pernah membayangkan dia duduk bersila, dia seperti raja, dia begini, dia begitu, itu enggak pernah datang dari Nabi. Ini perkara gaib yang tidak mungkin bisa kita dapatkan jawabannya kecuali melalui wahyu. Sementara wahyunya tidak ada yang menceritakan tentang itu. Nah, oleh karena itu tinggal kita mengimani saja. Dia berada di atas aras, iya. Apa dia betul? Karena dia yang menyebutkan. Seperti apa? Wallahu a'lam. Yang jelas bukan seperti makhluk manapun ketika berada di atas sesuatu. Karena Allah mengatakan laisa kamislihi syai'un. Apakah Allah punya wajah? Dalam Al-Quran Allah sebutkan kalau dia punya wajah. Seperti apa? Wallahu a'lam. Apakah wajah ini bagian dari jariha? Hanya kau pertanyaan juga. Jariha itu anggota tubuh. Menyebut kata jariha untuk Allah tidak ada nasnya. Tidak ada sama sekali. Nabi tak pernah menyebut jariha untuk Allah. Al-Quran tidak pernah.
Allah hanya menyebutkan dan Rasulnya hanya menyebutkan zat, itu ada. Nafsun ada, diri atau jiwa. Ada Allah sebut untuk diri dia. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah mewanti-wanti, waspada terhadap ancaman-ancamannya. Ada nafsah di situ. Diri Allah. Berarti Allah punya diri? Ada ayatnya. Allah punya zat? Ada hadisnya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan makhluk Allah tapi jangan pikirkan zat. Berarti Allah punya zat? Ada. Maka kita boleh menisbatkan untuk sesuatu yang memang ada nasnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Jariha tidak pernah ada. Jisim tidak pernah ada. Karena istilah-istilah jariha dan jisim yang dinisbatkan kepada Allah itu juga datang dari teori-teori ahlul kalam seperti yang diucapkan yang dirumuskan oleh orang-orang Mu'tazilah. Maka ada teori a'rad, ada teori jisim, ada teori jauhar, arad, jisim, itu semua adalah cara untuk mengenali makhluk yang mereka bawa kepada pengenalannya terhadap Allah, maka tidak nyambung. Nah, ini tentu teori seperti ini itu dalam ilmu kalam, ilmu filsafat memang banyak yang menjelaskan tapi dikritik oleh banyak orang, termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani yang katanya mereka menghukumi mereka sebagai seorang Asy'ari, tapi Ibnu Hajar sendiri sebenarnya tidak setuju dan menolak teori arad jauhar. Ada arad, ada jauhar, ada benda, ada sifat-sifat benda. Itu cocoknya untuk makhluk, bahkan ada di antara makhluk yang tidak mungkin untuk disifati dengan jauhar dan arad. Apa contoh makhluk yang tidak mungkin disifati dengan jauhar dan arad? Angin. Oh, angin? Coba apa bisik? Coba apa sifat? Hitamnya ke putih atau yo mantap angin di umadannya putihnya bisa? Adur? Sinyal atau arus listrik. Coba apa fisik? Ada fisik. Inya ada ndak harus ada. Coba apa badan? Sinyal HP. Paling nampak lah bekor ada garis-garis, kadang 3, kadang penuh, ancak sinyal siko penuhnya. Mana nang sinyal lo? Jadi untuk makhluk saja banyak hal-hal yang akal kita tidak. Atau Allahul alam demikian. Maka sudah cukup apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Nabi sebut dalam hadis, itulah yang harus kita imani, dan itulah bukti akal seorang muslim yang sehat ketika akal mereka selalu ittiba, selalu mengikuti, dan mereka tidak pernah menyelisihi apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya. Kalau mulai untuk menyelisihi dengan logika-logika akal tadi, berarti dah mulai menuju kepada penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Kenapa pada masa sahabat mereka punya akidah yang sama? Karena sumber mereka sama, Quran, Sunnah. Kenapa ketika muncul ahlul kalam banyak terjadi penyimpangan? Karena sumber mereka sudah berbeda, tidak lagi Quran, Sunnah murni, tapi sudah diikutkan dengan akal yang harus selalu menganalisa, akal yang selalu harus mengkaji. Karena untuk itulah Allah berikan kita akal. Tapi ternyata buktinya masing-masing aliran punya penyimpangan. Mu'tazilah adalah penyimpangan, Jahmiyah adalah, Asy'ariyah adalah, Maturidiyah adalah, masing-masing mereka setiap ada aliran mesti ada penyimpangan. Kenapa? Karena sumber mereka berakidah tidak lagi murni seperti para sahabat dulu berakidah.
Oleh karena itu, janganlah sampai terjadi pula kita pada penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Apalagi persoalan akidah, pondasi dalam beragama yang memang harus kita tundukkan saja akal kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Saya kira mungkin sampai di sini kajian kita malam hari ini. Mohon maaf barangkali waktu agak banyak terambil. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk istiqamah di atas akidah yang benar, dan mudah-mudahan kita tidak pernah terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.